Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, perkenalkan saya Niwa Pradita Wardana dari kelompok 4 kelas L4EA. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan UAS Pancasila dengan menjelaskan mengenai tugas kelompok yang telah saya dan teman-teman saya buat dengan tema kontribusi Pancasila dalam menanggulangi tantangan kesehatan dan kesejahteraan menuju SDGs 2030. Baik, latar belakang dari proyek ini dari tujuan 3 SDGs 2030 yaitu mewujudkan kehidupan sehat dan sejahtera. Namun Indonesia masih menghadapi tantangan serius antara lain stunting, ketidakmerataan layanan kesehatan, serta kemiskinan multidimensi. Dalam konteks inilah Pancasila berperan sebagai landasan moral dan ideologis untuk melahirkan solusi kebijakan yang inklusif dan adil. Untuk rumusan masalahnya, dari latar belakang tersebut ada tiga rumusan ya yang kami ajukan. Yang pertama, apa saja tantangan kesehatan dan kesejahteraan menuju SDGs 2030? Lalu bagaimana penerapan nilai-nilai Pancasila dalam mengatasinya? Lalu yang ketiga, strategi apa yang bisa dilakukan untuk mendukung tercapainya SDGs? Untuk tujuan proyeknya, proyek ini memiliki tujuan yang bermanfaat bagi mahasiswa maupun masyarakat. Untuk masyarakat sendiri, proyek ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran, menumbuhkan semangat gotong royong, dan membentuk komunitas yang peduli kesehatan. Lalu untuk mahasiswa sendiri, proyek ini melatih berpikir kritis, kerja sama tim, dan kepedulian sosial. Selanjutnya, literatur review. Berdasarkan literatur, Pancasila menjadi dasar moral yang mengarahkan pelayanan kesehatan agar adil dan manusiawi. SDGs tujuan 3 sejalan dengan nilai Pancasila tentang kehidupan sehat dan sejahtera. Tantangan yang dihadapi Indonesia meliputi stunting, ada kesenjangan layanan, serta kemiskinan. Nilai gotong royong, terutama dalam sila ketiga, juga memperkuat solidaritas masyarakat. Lalu implementasi konkret bisa dilihat dari Posyandu, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat atau Germas, serta program BPJS Kesehatan. Selanjutnya, metode pelaksanaannya, proyek ini disusun dengan beberapa tahapan ya. Yang pertama tanggal 15 sampai 21 Juni dilakukan penyusunan proposal proyek, lalu di tanggal 22 sampai 21 Juli dilakukan wawancara dan FGD atau diskusi kelompok. Lalu pada tanggal 22 Juni sampai 10 Agustus dilakukan observasi lapangan serta dokumentasi temuan. Dan yang terakhir tanggal 11 Agustus disusun laporan akhir sekaligus dikumpulkan. Baik, selanjutnya hasil temuan di lapangan. Dari temuan di lapangan terlihat bahwa tantangan utama adalah tingginya angka stunting serta ketimpangan layanan kesehatan. Kemiskinan juga semakin memperburuk akses layanan kesehatan ya. Di sisi lain, Pancasila terbukti relevan sebagai pedoman etika dan kebijakan. Kami juga menemukan bahwa gotong royong berbasis komunitas jauh lebih efektif dibandingkan kebijakan yang bersifat top down. Ada beberapa solusi yang dapat ditawarkan. Berkaitan dengan sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab diwujudkan dalam pelayanan kesehatan yang setara tanpa diskriminasi. Lalu sila kelima, keadilan sosial mendorong pemerataan akses layanan dan perlindungan sosial. Selain itu, gotong royong menjadi kunci yaitu melibatkan komunitas dalam menanggulangi stunting dan gizi buruk. Solusi ini juga menekankan kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, masyarakat, dan pastinya generasi muda. Lalu eh, refleksi pribadi, refleksi pribadi saya dalam proyek ini adalah pertama saya berperan melakukan wawancara langsung dengan narasumber. Lalu yang kedua dari segi pembelajaran saya mendapat pengalaman tentang komunikasi efektif, penyusunan pertanyaan serta menganalisis hasil dari wawancara sendiri.
Yang ketiga, saya menyadari pentingnya sinergi antara nilai Pancasila dan aksi nyata demi kesejahteraan masyarakat. Lalu yang terakhir, saya percaya atau harapan ya, saya percaya bahwa generasi muda memiliki peran penting sebagai agen perubahan dalam mendukung SDGs 2030. Lalu selanjutnya untuk kesimpulan, menurut saya Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan kesehatan dan kesejahteraan. Namun nilai-nilai Pancasila tetap relevan, khususnya gotong royong, keadilan, dan kemanusiaan. Pancasila selaras dengan tujuan SDGs sehingga dapat dijadikan pedoman dalam perumusan kebijakan itu sendiri. Untuk itu dibutuhkan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan generasi muda agar tujuan tersebut dapat cepat tercapai. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan memberi gambaran bagaimana Pancasila berkontribusi dalam mendukung SDGs 2030. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.